Selamat siang, Bapak Ibu Bagus. Jadi kemarin saya sudah mendampingi Bapak dalam kegiatan praktek mengajar di kelas. Ada beberapa catatan mungkin yang ingin saya sampaikan terkait yang temanya itu Pak, yang temanya biografi. Apa yang Bapak Ide Bagus lakukan selama pembelajaran dengan topik biografi di dalam kelas. Jadi yang pertama adalah catatan saya terhadap penampilan Bapak Ide Bagus dalam pembelajaran. Terkait yang pertama meliputi kekuatannya. Jadi Bapak Ide Bagus selama berada di kelas sudah melakukan penampilan yang menarik. Jadi dari segi pakaian, kemudian ekspresi, selanjutnya gerak tubuh, itu sudah mampu menarik fokus dari siswa dan menambah minat siswa untuk belajar di kelas. Tapi selain itu juga bahasa yang digunakan pun adalah bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Jadi siswa tidak bertanya-tanya lagi terhadap istilah-istilah yang memang dianggap sulit. Nah, selanjutnya waktu yang digunakan pun sudah sesuai, relevan, tidak melebihi jam pelajaran, kemudian pintar mengelola waktu, sudah pas menurut saya dari segi pengamatan. Namun selain itu ada juga kelemahan yang perlu Bapak Ide Bagus perhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, dalam memberikan pembelajaran lebih baiknya Bapak Ide Bagus memberikan banyak contoh sehingga siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kompleks. Contoh-contoh itu bisa Bapak Ide Bagus sampaikan secara langsung, tapi karena sudah ada LCD di kelas, lebih baiknya juga menampilkan contoh-contohnya melalui LCD sehingga bisa lebih kontekstual. Jadi lebih banyak contoh ya, kemarin kan satu saja itu ya. Oke. Baik, Bapak Ide Bagus, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait catatan yang saya sampaikan kepada Bapak Ide Bagus. Baik Pak, ini yang saya kemarin kan contohnya itu kan Pak ya. Contoh biografi pahlawan itu cuma saya yang menentukan tema pahlawan siapa yang ingin ditulisnya dengan infografisnya. Berarti Mas Bapak lebih banyak gitu ya, biarkan siswa yang mencarinya gitu ya. Lebih banyak ya. Oke Pak, terima kasih atas masukannya. Saya tulis dulu Pak. Oke. Nah, selanjutnya ya terkait dengan apa yang Bapak Ide Bagus alami di kelas, saya juga pernah mengalami dulu ketika melaksanakan proses belajar mengajar, bagaimana ketika saya mengajar terkait materi yang sama. Jadi saya memberikan bimbingan lebih intensif kepada siswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, khususnya di mana siswa dalam membuat sebuah tulisan, khususnya teks biografi, harus menggunakan diksi-diksi yang sesuai. Jadi pemilihan diksi seperti kata-kata yang dianggap lebih sopan, kemudian kata-kata yang baku, kemudian kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Itu juga saya perhatikan, jadi mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ide Bagus dalam pembelajaran, bisa ditiru lah. Bagaimana cara saya untuk memberikan bimbingan intensif, memberikan bimbingan yang lebih intensif dari hal diksi, yaitu menggunakan pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang sudah zaman online, jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa diunduh di laman online. Jadi tidak usah lagi kita membawa dalam bentuk fisik begitu. Kita manfaatkan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya saat dulu saya mengajar, nah, situasi di era saat ini di mana sudah berkembang teknologi 21, abad 21, di mana pembelajaran sudah menggunakan teknologi. Nah, jadi Bapak saya lebih menekankan pada penggunaan media online. Nah, jadi kita sudah ada di di era abad 21. Jadi
hendaknya kita mengurangi penggunaan kertas. Gitu. Jadi manfaatkan media online. Selain itu dalam mencari sumber-sumber pembelajaran juga banyak didapatkan pada saat belajar online. Nah, kita berikan kesempatan kepada siswa untuk menggali berbagai macam jenis biografi, bentuk-bentuknya, materinya, tapi tetap dengan pengawasan. Jangan dibiarkan sedemikian rupa sehingga nanti apa yang seharusnya menjadi tujuan pembelajaran tidak tercapai. Contohnya ketika Bapak Ide Bagus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari materi di media online, nyatanya dia tidak mencari materi tapi bisa live IG, TikTok begitu. Tetap berikan pengawasan. Terus kalau misalnya mengasih kebebasan untuk siswa mencari media di online, saya inginnya pas di kelas itu udah selesai satu teks biar ditampilkan gitu Pak di dalam, misalnya di majalah dinding kelas. Kan kekurangan waktunya untuk mengatasinya itu gimana caranya? Nah, untuk mengatasi kekurangan seperti itu bisa digunakan model pembelajaran project, yaitu project based learning. Jadi Bapak Ide Bagus memberikan project kepada siswa, tentukan waktunya. Cara membuka seperti ini mungkin. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah project. Projectnya adalah membuat majalah dinding yang berisi biografi siswa. Majalah dinding ini akan kita selesaikan dalam waktu 3 minggu. Selama 3 minggu itu biarkan siswa berproses, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi guru itu tetap mengawasi. Setiap minggu dia mengecek progres dari proyek itu sudah sampai di mana, sudah berapa persen selesai. Terus selama saya melaksanakan pembelajaran, apakah bisa diselingi dengan juk-juk dengan bahasa daerah biar siswa lebih maksudnya kan ada bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Indonesia, tapi yang menampilkan candaan biar siswa semangat dengan bahasa Bali, daerah Bali misalnya, boleh nggak kalau begitu? Ya, kalau hanya itu sekedar ice breaking bisa saja sih Pak, tidak ada yang melarang seperti itu. Tapi lebih baiknya ketika menyampaikan pembelajaran, karena ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia, ya lebih baiknya dengan bahasa Indonesia. Jadi ice breakingnya pun sebenarnya tidak masalah sih dengan bahasa apa saja. Cuma kalau menyampaikan materinya lebih berfokus kepada bahasa Indonesia. Ini kan ada 2 sesi, ada ice breaking. Ice breakingnya kan untuk menarik minat siswa, kemudian mengembalikan konsentrasi siswa yang sempat terpecah mungkin pada saat pembelajaran, menghilangkan kebosanan begitu. Boleh aja, masalah boleh saja. Oke Pak, terima kasih atas waktunya dan bimbingannya. Saya terima masukannya, sangat berharga sekali untuk ya. Sama-sama Pak Ide Bagus, selamat menjalankan tugas, semoga jadi guru yang lebih baik.